Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Misteri Desa Keramat bagian ke-1. Langsung saja kita ke ceritanya. Semua nama pemeran di dalam cerita telah saya samarkan, kecuali nama desa tersebut, yang betul adanya desa yang bernama Desa Keramat. Perkenalkan, namaku Rifki, nama samaran. Umurku 19 tahun. Aku tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Keramat. Sudah 16 tahun aku dan orang tuaku tinggal di desa ini. Desaku menyimpan 1001 cerita mistis. Desaku ini bisa dibilang lain dari desa yang lain. Lainnya yang bertetanggaan dengan desaku. Desaku disebut-sebut sebagai Desa Keramat karena terdapat di desaku sebuah kuburan peninggalan Belanda dan ada sebuah bangunan tua yang diperkirakan bangunan itu sudah berdiri sejak 97 tahun yang lalu, dan bangunan itu kosong sudah lama. Tak semua orang yang bisa masuk ke bangunan itu, hanya orang yang memiliki kelebihan khusus yang bisa masuk ke bangunan itu. Aku dengar bagi orang yang masuk ke situ dan tidak memiliki kelebihan khusus yang mengerti tentang hal-hal gaib, tidak akan bisa keluar lagi dari bangunan tersebut. Tempat tersebut juga disebut-sebut sebagai kerajaan Dedemit. Tak sedikit orang yang melakukan sesuatu ritual di situ. Setiap malam satu suro dan meletakkan beberapa sesajen di kuburan Belanda tersebut. Oh iya, aku di desa memiliki seorang sahabat wanita yang bernama Lintang, nama samaran. Lintang ini sahabat dekatku. Kami berteman sejak kami SD. Sudah lama sekali kami berteman. Orang tua kami pun juga berteman dengan baik, sudah seperti keluarga. Aku biasa meledeki dengan sebutan Gembul. Kupanggil dia seperti itu karena hobinya yang suka ngemil. Setiap kali aku meledekinya seperti itu, pasti aku mendapatkan bokeman mentah dari Lintang. Lintang ini memiliki kelebihan yang tak kumiliki. Dia bisa melihat sesuatu yang tak bisa kulihat, atau biasanya disebut anak indigo. Ia memiliki indera penglihatan yang tak semua orang miliki. Namun di balik kelebihannya itu, ia tak merasa nyaman karena harus diperlihatkan dengan hal-hal gaib yang mengerikan dan mengganggunya. Aku juga mempunyai satu sahabat lagi, laki-laki, yang bernama Panji, nama samaran, atau biasa aku dan Lintang memanggilnya dengan sebutan Panjul. Dia baru pindah di desa kami, baru selama 2 tahun, dan ia sering bermain denganku dan Lintang. Panji ini orangnya sangat penakut akan hal-hal gaib. Namun di sisi lain, dia bisa merasakan kehadiran sosok yang tak terlihat oleh mata. Dia juga pindahan sekolah ke sekolahku dan Lintang, jadi kami sering bermain bareng. Kami sekolah di salah satu SMA di desa kami. Kami pergi dan pulang sekolah selalu bareng bertiga. Biasa kami di sekolah selalu disebut geng Dedemit. Terdengar lucu kan? Tapi memang begitulah. Aku orang yang sangat suka dengan hal-hal yang berbau mistis. Tak jarang aku terkadang suka mengundang mereka yang tak kasat mata melalui permainan jelangkung sebagai alat komunikasiku dengan mereka yang tak bisa kulihat. Aku menjadikan Lintang sebagai rekanku saat bermain jelangkung, dan agar aku bisa berkomunikasi dengan mereka melalui Lintang yang bisa melihat keberadaan mereka. Biasa kami selepas pulang sekolah, aku, Lintang, dan Panji mampir dulu ke rumah Lintang. Di rumah Lintang terdapat sebuah pondok di belakang rumahnya yang menurut kami asik kalau siang hari sehabis pulang sekolah duduk di sini.
Terkadang kami sambil memasak mie instan, lalu menyantapnya di pondok ini, sambil melihat indahnya kebun di belakang rumah Lintang. Dan ada sedikit hutan bambu yang tak palas luas sekali. Di tepi-tepian hutan bambu itu, terdapat sebuah pohon mangga yang buahnya sangat manis sekali apabila saatnya berbuah. Nah, bulan ini adalah bulan saatnya pohon mangga itu berbuah. Aku Lintang Panji berniat sore nanti untuk mengambil mangga di tepian hutan bambu tersebut. Di balik hutan bambu itu terdapat pohon kapuk yang sudah tua dan terkenal angkernya di desa kami. Konon ku dengar cerita dari ayahku, di pohon kapuk ini terdapat sesosok penunggu. Sosok ini adalah seorang perempuan yang dulu mati secara tragis, dibantai di rumah kosong bekas peninggalan Belanda, yang juga tak berapa jauh dari pohon kapuk ini. Kira-kira pohon kapuk dan bangunan bekas Belanda hanya berjarak 50 meter saja. Sosok ini sering disebut-sebut oleh warga desaku dengan panggilan Ayu Putri, karena memang sosok ini bernama Ayu Putri. Sosok Ayu Putri dulu dibantai sangat tragis di rumah bekas Belanda itu. Ayu Putri dibantai bersama seorang anaknya yang masih bayi. Setelah dibantai, mayatnya dikubur di bawah pohon kapuk tua itu. Dan sampai sekarang, orang-orang tidak mengetahui siapa pembunuh Ayu Putri beserta anaknya. Munculnya sosok Ayu Putri, ia selalu membisikkan ke kuping seseorang yang hendak diganggunya dengan perkataan, "Aku di belakangmu." Begitu sih cerita yang selama ini ku dengar dari ayahku dan warga desa. Memang aku belum pernah melihat sosok Ayu Putri. Tidak usah melihat sosok Ayu Putri, aku saja tidak pernah melihat pohon kapuk itu secara dekat. Aku hanya bisa melihat dedaunan pohon kapuk itu saja, yang tinggi sehingga dari jauh bisa kulihat daunnya. Begitu juga aku tak pernah melihat kuburan dan rumah peninggalan Belanda itu. Orang tuaku tak pernah mengizinkanku untuk bermain di balik hutan bambu itu. Orang tuaku sangat melarang keras. Begitu juga dengan orang tua Lintang dan Panji yang tak mengizinkan mereka untuk bermain di balik hutan bambu tersebut. Waktu sore pun telah tiba, sekira saat ini jam 4:30 sore. Aku, Lintang, dan Panji pun bergerak menuju pohon mangga yang ada di tepian ladang bambu tersebut. Aku mengatakan, "Cuy, ayolah capsus, ambil mangga, udah sore nih, keburu maghrib." Lintang menjawab, "Iya ayolah, bangunin itu si Panjul, mau ikut gak dia?" Jul, bangun, mau ikut gak kamu ngambil mangga? Molor mulu, ayo Gi bangun, capsus kita keburu maghrib ini." Panji, iya, sabar dulu, aku cuci muka." Tak berapa lama, Panji pun selesai cuci muka, dan kami langsung berjalan menuju pohon mangga tersebut, melewati ladang-ladang warga yang ada di belakang rumah Lintang. Jaraknya tak jauh dari rumah Lintang, kira-kira 90 meter aja. Kita udah sampai di tepian bibir ladang bambu itu. Sesampainya kami di sana, kami melihat ada seseorang yang juga sedang mengambil mangga dan membawa beberapa sisir pisang. Saat kami dekati orang tersebut dan melihat siapa orang itu, kami terkejut. Ternyata orang itu adalah Mbah Mbuh. Mbah Mbuh ini adalah seorang juru kunci rumah Belanda tersebut. Orangnya juga ramah dan suka mengobati orang yang seperti keteguran, dipelet, disantet, pokoknya sakit yang diakibatkan ilmu gaib. Mbah Mbuh bisa mengobati. Aku, Lintang, Panji langsung menghampiri Mbah Mbuh dan memberi salam kepadanya. "Assalamualaikum, Mbah. Ngambil mangga ya Mbah, sama pisang juga?" "Iya Le,
kalian ngapain kesini? Pasti mau ngambil mangga juga ya? Jawab si Mbah. Tahu aja sih Mbah nih. Iya Mbah, aku sama temanku mau ambil mangga, tapi gak banyak, secukupnya aja. Buat rasa-rasa aja Mbah, jawabku sambil tertawa. Ya udah Le, ambillah. Mbah mau pulang dulu ya. Hati-hati manjatnya. Dan ingat pesan orang tua kalian, jangan bermain ke dalam hutan bambu itu, bahaya nantinya. Iya Mbah, kami gak main ke dalam sana kok. Mbah hati-hati ya, jawab aku. Tak berapa lama bambu pergi. Aku dan Panji langsung memanjat pohon mangga tersebut. Sedangkan Lintang tetap di bawah sambil mengutip mangga yang kujatuhkan dari atas. Sekira cukup, aku dan Panji langsung turun ke bawah, dan kami bertiga pun menyantap mangga hasil petikan kami. Wah, manis banget mangganya, gak kayak biasanya nih, ujar Panji. Iya nih, manis banget, gak kayak biasanya. Kalau gini mah, ceritanya aku bakalan kurang. Kalian berdua habis ini manjat lagi ya, ambil lagi yang banyak, ujar Lintang. Dia apaan sih kamu Lin? Ini juga belum habis. Masa kamu suruh manjat buat ambil lagi? Nanti makin gembul kamu Lin, kalau makan yang manis-manis terlalu banyak, kata aku. Seketika bunyi buk dari badanku. Tangan Lintang langsung mendarat di badanku, memberikan sebuah pukuman. Duh, galak banget sih kamu Lin jadi cewek. Bercanda juga aku ngomongnya. Pantesan laki-laki pada takut sama kamu. Dan kamu masih jomblo. Orang kamu seperti tukang pukul, mana ada laki-laki yang mau. Yang ada takut tuh laki-laki. Terus aja ngeledek. Mau aku tambah ini? Lagian aku udah ada pacar kok. Aku kan cantik, kalian aja yang gak tahu, kata Lintang. Iya cantik, tapi gembul, kata aku. Aku dan Panji tertawa. Lintang kulihat mukanya cemberut karena aku dan Panji terus meledekinya. Ya udah, jangan cemberut gitu dong. Aku sama Panji cuman bercanda kok. Nih kami manjat lagi ya. Ambil mangganya biar nanti sekalian kamu buat manisan. Kamu kan jago buat manisan Lin, ucapku sambil mencubit pipinya. Lintang sebenarnya gak gendut, gak gembul. Cuman aku selalu meledekinya gembul karena hobinya makan. Aku dan Panji pun kembali naik lagi ke atas pohon, mengambil mangga lagi untuk dijadikan manisan. Saat rasa kami cukup, kami pun turun. Gimana Lin? Udah cukup belum? Kira-kira untuk dijadikan manisan, kata Panji. Iya, udah cukup nih. Ayolah pulang, udah mau maghrib nih, jawab Lintang. Kami pun bergegas untuk pulang ke rumah. Namun saat hendak kami pulang, Lintang melihat 2 ekor ayam hutan di tepian pohon bambu. Ki, coba kamu lihat, itu ada ayam Ki, kata Lintang. Iya Lin, ada 2 lagi. Ayo kita tangkap. Lumayan kan, bisa kita bakar nanti malam, jawab aku. Aku, Panji, Lintang pun mengejar ayam tersebut untuk kami tangkap. Kami terus mengejar ayam itu. Tanpa kami sadar, kami telah terbawa oleh 2 ayam itu masuk ke dalam hutan bambu itu. Saat kedua ayam itu tertangkap oleh kami, kulihat awan sudah berubah warna menjadi gelap kemerahan, menunjukkan waktu sudah maghrib. Saat kami hendak balik lagi, tak sengaja aku melihat ke arah barat. Dari tempatku berdiri, aku melihat pohon yang sangat besar, berdiri kira-kira hanya berjarak 15 meter saja dariku. Saat ku perhatikan dedaunan pohon itu, ternyata pohon itu adalah pohon kapuk besar. Dan pohon inilah selama ini yang menyimpan misteri sampai sekarang.
Saat ku pandangi pohon itu, entah kenapa, saat aku melihatnya, seperti ada cerita sedih di balik pohon itu. Terlihat dan sangat terasa sekali aura yang berbeda saat ku pandangi pohon itu. Perlahan ku dekati pohon itu untuk melihat-lihat ada apa di sekitar pohon itu. Namun saat aku ada di dekat pohon itu, tiba-tiba saja Lintang dan Panji berteriak, "Rifki, jangan dekati pohon itu, bahaya. Lari kamu Ki, lari menjauh dari pohon itu," kata Lintang. "Lari kamu dari situ Ki, ayo kita pergi, jangan dekati pohon itu," kata Panji. Tanpa banyak berpikir, aku langsung berlari ke arah Lintang dan Panji, karena aku tahu mereka berdua bisa melihat dan merasakan apa yang tak bisa kurasakan dan kulihat. Kami pun terus berlari sampai akhirnya kami sampai di pohon mangga tadi. Kami berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Kulihat muka Lintang dan Panji sangat pucat. Saat aku bertanya pada mereka apa yang terjadi tadi, mereka hanya berkata, "Nanti aja di rumah diceritain." Kami pun meneruskan perjalanan kami, hingga akhirnya kami sampai di desa. Kami pulang ke rumah masing-masing, dan berencana nanti malam akan berkumpul lagi. Setelah sampai di rumah, aku langsung bergegas mandi. Setelah mandi, aku sholat. Setelah sholat, aku langsung pamit dengan orang tuaku untuk ke rumah Lintang. Sambil kubawa 2 ayam hasil tangkapan kami tadi, dan kami berencana ayam ini akan kami bakar. Sebelum aku ke rumah Lintang, aku mampir dulu ke rumah Panji untuk menjemputnya. Sesampainya aku di rumah Panji, aku mengetuk pintunya. Namun yang keluar rumah adalah ayahnya Panji. Kami pun terlibat beberapa percakapan. "Assalamualaikum Om, ada Panji Om?" tanya aku. "Oh, ada sebentar, Om panggil dulu." Panji, ini ada Rifki nih, cari kamu," kata ayah Panji. Panji pun akhirnya keluar. Kamu Ki, bentar ya, aku ambil pisau dulu," kata Panji. "Ayam siapa itu Ki kamu bawa? Dan mau kalian apakan?" tanya ayah Panji. "Oh ini Om, ayam hutan. Tadi aku Panji dan Lintang gak sengaja ngeliat ayam ini waktu kami ambil mangga di tepi hutan bambu. Ya udah Om, kami tangkap, kan lumayan Om buat dibakar," ujar aku. Wah, rezeki kalian itu, namanya nyari mangga ketemu ayam. Jangan lupa berdoa dulu sebelum dipotong. Takutnya kan ada hal-hal yang tak diinginkan, jawab ayah Panji. "Iya Om, aman. Itu mah udah pasti," ujar aku. Tak berapa lama, kemudian Panji pun keluar rumah dan langsung mengajakku pergi. "Om, kami pergi dulu ya Om. Assalamualaikum." "Iya, waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Jangan lupa terlalu larut malam." Kami pun langsung bergegas ke rumah Lintang. Sesampainya kami di rumah Lintang, kulihat Lintang sedang menonton TV. "Woi Lin, orang datang dari tadi, manggilin gak disaut-sautin. Budek kamu ya, nonton TV kenceng banget suaranya." Kamu Ki, sorry, aku gak denger. Iya nih seru banget sinetronnya. Emang kamu udah dari tadi? Panji mana? Terus kamu ngapain ke rumahku? Tanya Lintang. Itu Panji di depan. Lah lupa nih bocah. Kamu gak inget nih sama ayam yang kita tangkap tadi? Kalau kamu gak mau, biar aku lepasin lagi nih. Iya, aku lupa. Jangan ngambek dong. Gitu aja ngambek, kayak cewek aja. Ya udah, ayo kita olah. Mau diapain ayamnya emang?
Dibakar aja dah, biar ada kerjaan dikit. Ya udah, kamu sama Panji langsung ke belakang aja. Potong ayamnya, aku siapin bumbunya dulu, oke? Aku pun langsung ke belakang rumah Lintang, mengajak Panji. Saat aku di belakang rumah, kulihat pondok tempat kami berteduh masih berserakan sisa makan kami tadi siang. Aku pun langsung membereskannya dan membawa piring kotor bekas makan kami tadi siang ke dalam rumah. Males banget kamu, Lin. Masa makan bekas tadi siang belum kamu bersihin? Tanya aku. Iya, aku lupa Ki. Tadi pulang aku langsung mandi, gak lihat belakang. Biasa mamaku yang beresin, tapi ini mamaku sama ayahku lagi pergi ke tempat nenek, ujar Lintang. Dih, kamu dong yang bersihin, masa mama kamu? Ujar aku. Lintang hanya tertawa mendengar perkataanku. Setelah itu, aku balik lagi ke belakang. Kupikir ayamnya sudah dipotong oleh Panji. Ternyata Panjinya lagi asik ngasoy di pondok. Astaga Jul, aku kira ayamnya udah kamu potong Jul, kata aku. Udah aku potong no satu, tapi kepalanya putus. Gak sengaja aku bablas motongnya. Karena gelap abis tuh, gak ada yang pegangin kepalanya. Aku pun tertawa mendengar ucapan Panji yang begitu polos. Panjul, sadis amat kamu Jul. Sampai buntung kepala tuh ayam kamu buat. Ya udah, bentar aku hidupin dulu lampu. Nyok, kita potong satu lagi. Aku pegangin kepalanya, kamu yang potong. Tak berapa lama, bumbu racikan Lintang pun telah selesai. Ayam pun sudah siap untuk ditidurkan di atas bara api. Tak berapa lama, acara panggang-panggangan selesai. Sekarang giliran waktunya memberi sesajen ke lambung. Tak luput juga pete mentah, kerupuk, dan es teh manis juga menjadi teman santap menyantap kami. Widih, ajib tenan rasane. Gak salah pilih teman aku. Bumbu ayam bakar racikan Lintang mantul tenan. Rasanya udah cocok kamu Lin buka warung nasi padang. Setelah selesai acara ritual santap menyantap, akhirnya setiap ruang lambung kami terisi penuh oleh rezeki yang kami dapatkan hari ini. Alhamdulillah kenyang. Sampai-sampai kami bertiga kesusahan bergerak saking kekenyangannya kami. Gimana gak kenyang? 2 ayam utuh kami bakar dan cuma kami bertiga yang menyantapnya. Di tengah-tengah larutnya, kami yang sedang menikmati pemandangan malam di pondok belakang rumah Lintang. Tiba-tiba aku teringat tentang kejadian tadi sore yang kami alami di hutan bambu. Aku pun langsung menanyakan ke Lintang apa yang dia lihat tadi dan apa yang Panji rasakan. Mereka hanya diam, saling bertatapan, dan mereka tidak ingin menceritakan kejadian tadi. Namun aku tetap berkeras meminta agar mereka menceritakan kejadian tadi sore. Akhirnya mereka menceritakannya padaku. Lintang mengatakan bahwa ada sesosok wanita di balik pohon kapuk itu, dan dia menatapku sangat tajam, seolah-olah hendak menerkamku. Lintang mengatakan sosok itu sangat menakutkan. Matanya merah, rambutnya panjang, dan kukunya sangat panjang. Sosok itu mengenakan selendang berwarna merah di lehernya, dan Panji mengatakan bahwa dia merasakan aura negatif yang sangat menakutkan. Aura itu seperti menggambarkan kebencian. Aku hanya menelan ludah dan berdiri semua bulu kuduku saat aku mendengar cerita mereka. Waktu pun telah larut malam. Kami segera membereskan sisa makanan kami dan bergegas untuk pulang, karena besok pagi di sekolah kami melakukan ujian nasional akhir semester. Setelah berberes, aku dan Panji
langsung pamit dan pulang ke rumah masing-masing. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.